Oke teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga selamat memasuki dan menghayati Jumat Agung. Kiranya melalui momentum yang baik ini, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali lagi membahas mengenai pernyataan dari seorang mualaf. Dan karena itu seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Lalu di mana kira-kira konsep teori ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus? Konsepnya itu ada pada 14 kitab yang dibuat oleh Paul, dari kitab Korintus sampai dengan kitab Timotius. Itu ada 14 susunan epistel Paulin, surat kiriman Paulus, surat buatan tangan Paulus. Itu syarat dengan filosofis ketuhanan Yesus. Maka kita harus dapat memastikan bahwa agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan agama Nabi Isa. Orang Islam mengakui Nabi Isa adalah Rasul Allah. Dari 124.000 jumlah Nabi, Isa menduduki ranking sebagai Rasul Allah. Nabi tidak, semua Nabi adalah Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Kebetulan Isa tidak hanya Nabi, Isa juga Rasulullah. Muhammad tidak hanya Nabi, tetapi juga Rasulullah. Jadi di dalam jumlah 124.000 Nabi terdapat 25 Rasul. Nah, ini cara belajar teologi Islam. Jangan nanti ditanya berapa jumlah Nabi dalam Islam, 25. Nabi itu tidak hanya 25, Nabi itu ada ratusan ribu, 100.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia. Siapa dia? Ahmad bin Abdullah, atau dalam istilah Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, itulah videonya yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Nah Pak Yahya Waloni, Anda ini kan mengaku mantan rektor, mantan pendeta. Masa hal seperti ini Anda tidak paham? Nah pertama, ini mesti diingat ya kepada teman-teman yang non-Kristen, bahwa Rasul Paulus bukanlah orang pertama yang menjadi Kristen dan juga bukan pendiri Kristen. Nih perhatikan nih, di dalam kitab Roma pasal 16 ayatnya yang ke-7. Di bagian terakhir ini, di kalimat ini, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Rasul Paulus ini bukanlah pendiri agama Kristen dan juga bukan orang pertama yang menjadi Kristen. Karena di sini jelas yang menjadi Kristen sebelum aku. Nah kemudian teman-teman, mengenai penjelasan tentang ketuhanan Yesus bagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Sebenarnya penjelasan ini atau konsep sebagaimana tadi disampaikan oleh Yahya Waloni bukan semata-mata ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jauh sebelum Rasul Paulus memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, itu sudah berapa kali dalam kitab Injil diuraikan mengenai Yesus menyatakan dirinya adalah Allah yang sejati. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Jadi bukan Paulus yang kemudian memberitakan atau mengarang-arang mengenai konsep keilahian ataupun konsep ketuhanan Yesus. Nah kemudian
Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ya, jadi jelas Pak Yahya Waloni. Dan tadi kalau Anda mengatakan bahwa dari semua nabi yang berhasil itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad, sebagaimana yang Anda imani dalam keyakinan Anda yang sekarang, ya bagi saya sih kalau perspektif itu dalam agama Anda boleh, tetapi karena Anda berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang juga itu berkaitan dengan iman kami, berarti maka kami memiliki akses untuk menanggapi apa yang Anda ucapkan. Ya. Dan sebenarnya kadang-kadang saya juga mikir ya, kan agama Islam ini menurut catatan sejarah kan adanya atau diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, ya. Dan itu kan diperkirakan sekitar abad ke-5 atau abad ke-6 Masehi. Artinya sekitar 5 atau 600 tahun setelah kekristenan itu ada. Nah, sekarang dikatakan bahwa Nabi Musa, tadi Anda membicarakan Nabi Musa dan beberapa tokoh-tokoh lainnya juga dalam perjanjian lama, kan Nabi Musa itu jelas-jelas lahir dalam komunitas Israel, dan kemudian itu kan perjanjian lama, berarti sekian ribu tahun bahkan sebelum ada agama Kristen, Musa itu sudah ada. Lalu bagaimana bisa Musa disebut sebagai nabi dalam keyakinan umat Islam? Kan Musa itu dia kan seorang Yahudi, dia beragama Yahudi. Jadi ya begitulah, teman-teman bisa menilainya sendiri dan mempertimbangkannya sendiri ya mengenai hal ini. Tetapi pada akhirnya yang mau saya tekankan adalah mengenai konsep ketuhanan ini. Pak Yahya Waloni yang mengaku mantan pendeta, yang mengaku mantan rektor, yang mengaku pernah dirikan sekolah, kalau Anda benar-benar punya kemampuan akademis sebagaimana yang Anda klaim, ya harusnya hal dasar seperti ini Anda paham lah. Masa hal seperti ini mesti dijelaskan juga? Untuk mahasiswi teologi angkatan yang baru masuk saja semester 1, semester 2, mereka sudah mengerti mengenai konsep ketuhanan Yesus. Itu tidak semata-mata terdapat dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tetapi juga dalam kitab-kitab Injil. Dan kemudian, ini memang sering sekali disalah mengerti ya. Yesus itu ya memang bukanlah beragama Kristen, karena istilah Kristen itu atau Kristianos adalah sebutan kepada setiap orang yang menjadi percaya atau yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi kami yang disebut Kristen ini, yang pada akhirnya juga disebut sebagai agama Kristen, itu kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tidak beragama, sebab istilah Kristen itu sendiri dipakai untuk para pengikutnya.